Halo rekan-rekan muda sekalian, senang sekali dapat menjumpai kalian semua dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita pada kesempatan hari ini berjudul ketaatan yang diambil dari Keluaran 25 ayatnya yang ke-10 hingga ke-22. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami boleh kembali datang hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu ya Bapak. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami yang menata keseharian kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda sekalian, yang menjadi fokus atau pusat dari perenungan kita pada kesempatan hari ini diambil dari Keluaran 25 ayatnya yang ke-10. Keluaran 25 ayat 10 berbunyi demikian. Mereka harus membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi kita berjumpa, dan pada kesempatan ini saya Samuel, saya melayani di GKI Cicurug, dan saya akan membacakan bagi kita renungan yang berjudul ketaatan. Seorang yang bernama Vio diminta ayahnya untuk membeli sofa baru karena sofa di ruang keluarganya sudah usang, sudah rusak. Ayahnya yang di luar kota berpesan supaya ia memberi sofa yang panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, ukuran ini menjadi penting rekan-rekan karena supaya ruang keluarga rumahnya Vio ini tetap estetik, sesuai dengan ukuran ruang keluarga. Dan ketika Vio melihat berbagai sofa yang dijual, ia tertarik kepada beberapa tawaran. Akhirnya, ia membeli sofa yang berwarna merah karena mendapat potongan harga yang besar. Ia tahu ukurannya sedikit lebih besar dari pesan ayahnya. Karena pesan ayahnya 2 meter, ini lebih dari 2 meter. Tetapi ia memilih itu karena harganya lebih murah. Hal yang lazim kita lakukan di masa ini. Kalau yang namanya diskon ya pasti kita ambil lah ya. Dan akhirnya sofa itu dibeli, dikirimlah sofa itu. Dan ketika sofa itu sampai di rumah, ayahnya menjadi terkejut. Karena apa? Sofa itu tidak bisa diletakkan di ruang keluarga. Ukurannya lebih panjang, kurang lebih 10 cm. Rumahnya ngepas. Jadi lebih 10 cm itu nggak muat di dalam ruang keluarga. Ada kelebihan dan niatnya estetik malah jadi nggak estetik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Vio tidak taat pada ayahnya. Ayahnya sudah mengatakan di awal, sofanya harus panjang 2 meter. Dia membeli 2 meter 10 cm karena mendapat diskon. Tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, rekan-rekan muda, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketaatan adalah hal yang dituntut oleh Tuhan dari bangsa Israel. Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuat tabut perjanjian. Keterangan yang kita baca tadi itu adalah keterangan terperinci yang diberikan mengenai ukuran tabut itu yang harus diperhatikan dan ditaati oleh mereka. Maka sangat penting bagi mereka untuk menyimak ketentuan dalam pembuatan tabut perjanjian, mulai dari jenis kayunya, ukuran panjangnya, dan juga fungsinya. Ini menjadi salah satu hal yang dipakai Tuhan agar bangsa Israel belajar untuk menjaga ketaatan dalam mengerjakan perintahnya. Nah, rekan-rekan muda, jika kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, maka rasanya terkadang perintah Tuhan yang sangat detail itu cukup sulit untuk kita lakukan. Walaupun sulit, tetapi hari ini kita diingatkan untuk setia dan taat mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Yakin dan percayalah bahwa segala firman Tuhan, segala perintahnya, pasti dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Marilah kita terus belajar menjadi anak-anak muda, generasi muda yang menaati firman-Nya, mengikuti kehendak Tuhan dan menjadikannya sebagai pegangan yang menata keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak muda yang mau taat kepada perintah-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman yang nyata, menjadi generasi muda yang mengarahkan hidup untuk kemuliaan nama-Mu saja. Walaupun kami tahu tidak mudah, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu terlebih besar untuk kita semua ya Bapa. Tolong dan mampukan kami,
agar kami menjadi umat yang taat dan setia kepada perintah dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan renungan ini kepada yang lain agar menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus menyertai.